Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 22 Juli 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-6. Yesaya 44 ayat 6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesaya 44 termasuk bagian dari Deutero Yesaya atau Yesaya kedua. Jadi memang konon Yesaya ini ditulis dalam 3 gulungan kitab. Gulungan kitab yang pertama adalah Proto Yesaya, yaitu pasal 1 sampai dengan 39 yang menceritakan bangsa Israel sebelum pembuangan di negeri Babel. Lalu kemudian Yesaya yang kedua, Deutero Yesaya, mulai pasal 40 sampai dengan pasal 55, yang mengisahkan tentang nasib bangsa Israel ketika ada di pembuangan. Dan gulungan yang ketiga adalah Trito Yesaya atau Yesaya bagian yang ketiga, pasal 56 sampai dengan 66, itu menceritakan tentang bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan dan mereka memulai hidup barunya kembali di tanah perjanjian. Saudara-saudara, berdasarkan pembagian itu tentu Yesaya 44 ayat 6 termasuk dalam Deutero Yesaya ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan. Ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan, di situ kita melihat bahwa tentu bangsa Israel hidup dikelilingi oleh bangsa Babel yang pekerjaannya adalah menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa-dewi, bahkan menyembah rajanya sendiri. Dan oleh sebab itu Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel, siapakah Tuhan? Bahwa tidak ada Allah selain daripadaku. Bahwa Allah itu bukanlah patung buatan manusia yang kita tahu kapan ditempa, kapan dibuat, dan kapan patung itu bisa hancur. Allah tidak seperti itu. Allah adalah yang terdahulu. Sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah ada. Dan Allah adalah yang terkemudian setelah langit dan bumi lenyap oleh hari kiamat atau hari terakhir, Allah pun masih ada di situ. Kalau dalam Wahyu bahasanya, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan yang terakhir. Allah ada dari kekal sampai kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Allah yang terdahulu dan terkemudian itu, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada tandingannya, itulah Allah yang menyertai saudara dan saya setiap hari. Oleh sebab itu, kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih berpaling pada ilah-ilah lain? Kenapa kita masih percaya pada nasihat-nasihat peramal? Hari baik buat bintang Sagittarius misalnya, ya, bintang saya adalah hari Selasa. Warna baiknya adalah kuning. Jadi sepanjang hari Selasa saya kemana-mana pakai baju kuning, kan bahaya. Ya, jangan. Tidak boleh ada Allah lain seperti itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, suka duka, tawa tangis, kemujuran, kerugian, mari
Kita berpegang teguh hanya kepada Allah satu-satunya itu. Allah yang terdahulu, Allah yang terkemudian. Allah yang dahulu bisa menyembuhkan orang sakit, maka kita berkata bahwa Tuhan pun hari ini, bahkan di hari kemudian pun, ketika nanti aku sakit lagi suatu saat, Allah pasti bisa menyembuhkanku. Amin. Saudara-saudara, itulah indahnya kalau kita menggantungkan hidup pada Allah yang sesungguhnya itu. Allah yang terdahulu, Allah yang terkemudian. Oleh sebab itu, dahulukanlah Allah dalam semua yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita. Dan kemudian muliakanlah Allah dalam semua yang kita capai dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau pada hari ini Engkau boleh kembali memperdengarkan firman-Mu kepada kami umat-Mu, melalui renungan yang kami ikuti pada hari ini, yang mengajar kami bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang terdahulu, Allah yang terkemudian, Allah yang satu-satunya yang tidak ada bandingnya. Dan oleh sebab itu Tuhan, apakah yang bisa membuat kami ragu untuk melangkah dalam hidup kami? Tidak ada. Jika kami mendahulukan Engkau dalam hidup kami, dan kemudian kami pun mengembalikan hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami dengar. Berkati jemaat-Mu, berikan kesehatan, berikan sukacita dalam hati mereka, berkati pekerjaan mereka, supaya melaluinya Tuhan memberikan rezeki kepada setiap orang dan setiap keluarga. Berkati yang studi, berkati yang bekerja, berkati yang berumah tangga. Apapun yang kami lakukan dan kami lakonkan dalam hidup kami, biarlah Tuhan menyertai kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, dan yang berduka Tuhan hiburkan hatinya. Yang berulang tahun Tuhan berikan panjang umur senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.